Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya R Deluxe manual tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang utama, yang paling mudah adalah tampilan dari luar ya. Jadi dari luar kita perhatikan itu adalah kondisi tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya ya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus habis itu untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nut ya. Nut ini adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan nih, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Seperti itu. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi mobil. Jadi permukaan bodi mobil itu dia memantulkan objek atau bayangan-bayangan di seputar mobil. Jadi kita kelilingin, kita pastikan bahwa pantulan dari benda-benda di seputar mobil ini dia lurus, tidak bergelombang. Kalau dia bergelombang berarti ada kemungkinan atau ada indikasi mobil terkena benturan atau nabrak ya, seperti itu. Jadi kita kelilingin mobil, kita perhatikan juga bagian-bagian yang lain seperti bagian kaca, terus habis itu velg, ban, terus ini bannya juga masih tebal, mungkin sekitar 70-80% juga masih ada. Nah, kita kelilingi mobil, kita cek satu persatu, lampu-lampu juga kita cek. Nah, seperti itu. Nah, jika kita sudah kelilingin mobil dan kita pastikan kondisi bagian luar itu aman, nah berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Oke. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, ini juga remote-nya masih bawaan aslinya nih sepertinya. Oke, sekarang kita coba buka saja mobil. Nah, kita buka mobil, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, pada saat kita buka pintu dan kita masuk ke dalam, yang pertama kali perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok ya. Kita perhatikan, pastikan bahwa aman, tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Nah, oke. Nah, jika kita sudah perhatikan bagian-bagian kolong interior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan juga kondisi dashboard bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga kondisi plafonnya masih oke atau tidak. Terus kita perhatikan juga kondisi jok. Nah, ini joknya sendiri, ini dia dilapisin sama sarung semi permanen ya. Jadi bahannya ini semi kulit ya, semi kulit. Kita perhatikan juga. Nah, kalau nggak salah ini juga joknya mereknya MBTEK ya, sarungnya. Nah, setelah kita cek dan kita pastikan bagian interior sesuai dengan apa yang kita cari, nah berikutnya kita coba nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, di kolong mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Kalaupun juga ada rembesan oli, berarti kita perhatikan juga apakah itu di seal-sealnya. Kalau di seal-sealnya bisa diganti. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian bawah, kaki-kaki juga perlu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Nah, bisa juga rembesannya antara lain di shock breaker atau di bagian kaki-kaki depan. Nah, itu juga apa kemungkinan bisa seal atau bisa shock breakernya. Terus habis itu jangan sampai ada kropos di bagian bawah mobil. Nah, terus kita periksa juga level oli, kondisi oli, serta radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan itu sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil.
Nah, untuk ini colokan kuncinya ada di sini. Sekarang kita masukin saja. Nah, kita coba starter ya mobilnya ya. Nah, pada saat kita starter mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Karena kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang sudah rusak, jadi perlu diservis atau diganti. Nah, untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau bisa jadi di mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi, ini di kilometer mobil. Nah, jadi Daihatsu Xenia ini kilometernya di 111.000. Jadi ini ada gantungan servis terakhirnya, jadi sudah harus ganti oli berikutnya seperti itu. Nah, dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan ya, baik luar dan dalam, serta ada paling nggak ada minimal servis terakhirnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena kalau kita dapat yang seperti itu, kita susah untuk memprediksi perbaikan-perbaikan ke depannya atau maintenance ke depannya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, di bagian bawah sini untuk buka kap mesin. Nah, di Xenia ini di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus dia spionnya sudah elektrik dan tapi belum retract ya. Oke, sini ada kisi-kisi AC. AC juga masih dingin nih. Kita coba cek AC masih dingin. Nah, terus habis itu kita lanjut ke bagian door trim dulu nih sebelum kita ke depan. Nah, door trim secara keseluruhan kondisi masih bagus. Ini bahannya fabric juga kondisi masih bagus. Nah, di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Di sini karena sering disenderin tangan ya. Oke. Nah, untuk di sini ada kontrol buat power window ya di keempat pintunya. Di sini buat lock unlock power window. Nah, sekarang kita buka saja kacanya. Nah, pada bagian pintu yang penting perlu kita perhatikan itu juga di sealer pintu. Nah, ini bagian-bagian ujung dari pintu. Nah, sealer kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Karena apa? Karena dia kalau sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin nih, dia di sini bagian tengah, kita dorong ke atas. Oke. Nah, Daihatsu Xenia ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesinnya ini sama persis dengan saudara kembarnya Toyota Avanza ya. Jadi mesinnya sudah terkenal tangguh, irit, perawatannya juga mudah ya. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, di bagian kap mesin juga ada sealer. Pastikan bahwa kondisi sealer ini aman. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas. Terus habis itu di bagian depan kita sebut bullhead atau apron. Jadi apron depan ini kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping juga perlu kita periksa. Terus habis itu bagian sasis juga perlu kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, bagian samping di sini. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa lihat di komponen-komponen metal yang ada di mesin, terutama baut-baut dan tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa memperhatikan getaran mesin, terus ritme suaranya, dia ritmenya konstan ya, konstan, suaranya stabil, suaranya juga halus seperti itu. Oke. Nah, bagian mesin sudah kita periksa ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal mobil sejuta umat, perawatannya mudah dan murah. Hampir semua bengkel bisa menanganinya. Nilai jual kembalinya juga masih stabil sampai sekarang.
Terus habis itu hampir semua bengkel bisa menanganinya. Dealer resmi Daihatsu pun juga tersebar di mana-mana. Mungkin Toyota, sorry bukan Toyota, mungkin Daihatsu Xenia ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan ya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian ini ya, bagian tengah serta bagian belakang. Nah ini saya buka, sekarang saya masuk. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 6 jari. Nah untuk headroom sendiri itu masih cukup luas seperti itu. Oke. Nah terus untuk kita mulai bagian belakang dulu ya. Nah untuk bagian belakang ini dia bisa duduk 2 penumpang dewasa secara normal. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu pelipatan bangku bisa ke depan. Jadi bagian senderan 50%, 50-50. Nah di bagian sini 100% ke depan. Ada 2 seat belt 3 titik ya untuk penumpang belakang. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di bagian sini juga ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke, nah sekarang kita ke bagian atas. Nah di plafon sini ada lampu baca. Sekarang kita ke bagian baris kedua. Nah baris kedua bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Senderan kepalanya ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Untuk seat beltnya sendiri dia ada yang 3 titiknya ada kiri dan kanan serta 2 titiknya ada 1 ya. Oke. Nah terus kita ke dia bisa reclining serta bisa maju mundur juga nih di sini. Jok bagian tengah. Oke. Nah sekarang kita ke bagian sini nih. Nah untuk cup holder sendiri di sini ada 3 nih. Agak gelap tapi ya. Ada 3 cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di bagian atas ada handle tangan. Terus habis itu di bagian sini ada kantong penyimpanan. Nah ini dia MB-Tech ya nih. Tuh MB-Tech. Nah terus di bagian sini ada cup holder 2. Terus kita ke bagian atas. AC sudah double blower. Ada 3 pengaturan kecepatan AC-nya. AC juga kita cek juga kondisi juga masih dingin. Nah di sini ada handle tangan. Oke. Nah mungkin bagian belakang serta tengah sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut, kita keluar. Nah untuk door trim kita periksa kondisi juga masih oke. Nah di sini ada 3 cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita periksa lagi di bagian sini, child lock sudah dilengkapin. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu kondisinya juga masih oke. Nah oke, kita tutup pintu, kita lanjut ke belakang. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah ban juga ini sekitar 70-80% juga masih ada. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini semprotan air wiper, kaca belum dilengkapin dengan defogger, wiper belakang sudah ada. Nah terus sensor parkir juga sudah ada. Ada 2 sensor parkir nih, tipenya tipe R ya. Oke. Nah di sini juga ada ini chrome ya, tanda chrome lambang Daihatsu. Nah terus salah satu indikasi mobil yang masih kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Oke, sekarang kita buka saja. Pembukaan pintu bagasi di sini ada tuasnya, jadi kita tinggal buka. Nah, pintu belakang juga perlu kita periksa nih, sealer pada pintu belakang. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Bagian tulangan belakang juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya masih oke, agar kita dapat mobil yang bebas, tidak bekas nabrak belakang ya. Oke. Nah untuk bagasi space-nya juga masih lumayan oke. Kalau dilipat bangku baris ketiganya dapat space yang lebih besar lagi. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa lagi. Nah ini kondisi ban masih, ini agak lebih tipis sedikit nih, mungkin sekitar 50-60%. Nah oke. Sekarang kita periksa di bagian sini, door trim kondisi juga masih oke. Ini bahan fabriknya masih oke. Terus child lock sama sealer pada bagian pintu juga perlu kita periksa nih. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah pada bagian depan di sini door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah terus di sini fabriknya masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Nah ini tampilan jok depan, tampilan dashboard ya. Nah sekarang kita masuk saja, kita lihat. Aduh
Maaf, waduh, kenapa? Oh nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat saja bagian setir. Nah, pada bagian setir ini kulit jeruknya juga masih bagus. Kulit jeruk masih bagus. Terus habis itu bagian tengahnya juga masih bagus. Lambang Daihatsu-nya juga masih oke. Sudah dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu ini cluster speedometernya. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC. Di sini atas sama di sini ada dua. Nah, untuk audionya sendiri dia bisa CD MP3 single ini ya. Single DIN. Jadi bisa radio FM AM, CD MP3 nih, USB nih, aux kalau nggak salah nih. Ya. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tombol buat lampu hazard, terus di sini buat pengaturan AC. Jadi ada kecepatan AC sampai 4 level serta pengaturan buat suhu AC. Nah, di bagian bawah lagi di sini ada asbak, terus di sini ada power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka, terus di sini tuas transmisi manualnya 5 kecepatan plus mundur. Nah, di bagian sini ada handle rem tangan, terus habis itu ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt ini juga bisa kita lihat kalau di bagian dalam ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu ada dua kantong tempat penyimpanan nih buat nyelip-nyelipin handphone juga bisa di sini. Nah, terus sudah dilengkapi dengan airbag juga nih untuk penumpang sebelah depan, kisi-kisi AC. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, kita ke sini, cup holder juga nih, termasuk yang banyak di Xenia, ada 3 cup holder plus tempat penyimpanan terbuka. Nah, kita ke bagian atas. Nah, di sini ada handle tangan, di sini ada sun visor, ada cerminnya. Terus spion tengah belum ada pengaturan kesilauannya. Nah, di sini ada lampu baca. Terus habis itu di bagian sini ada sun visor bagian supir tapi tidak ada cermin. Nah, di bagian sini ada 3 cup holder plus tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin itu saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di Zal Motor, yaitu Daihatsu Xenia ya. Xenia tipenya 1,3 R Deluxe manual tahun 2013. Nah, apabila berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga lengkap tercantum di deskripsi atau keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga ya, ini penting. Jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Izin test drive. Kalau tidak usah beli mobil. Kenapa? Karena dengan kita test drive, kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus ini jadi lupa namanya, power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya ya, karena ini manual, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini terletak di sini, pas di hook ya, di hook. Ini stok kami juga banyak, bisa pilihannya banyak, silakan dites juga, semua juga oke, nggak apa-apa. Nah, terus habis itu letak kita ada di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, atau disebut dengan POS. Ini gerbang utama, area parkir juga luas, menuju Zal Motor juga mudah. Tinggal masuk lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, ketemu Zal Motor pas di hook. Oke. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru kami serta stok terbaru kami. Nah, jangan lupa juga follow juga ya sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya dan di-share juga ya ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.